Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ini ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 28 Januari 2023. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama kami di Kala Silampari Sepekan. Selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas menggelar bimbingan teknik kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Musirawas. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Zuri Lubuk Linggau, Selasa 23 Januari 2024. Mendekati hari pemungutan suara pemilihan umum pada 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas menggelar bimbingan teknis bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara kecamatan. Sebanyak 70 PKK dan 597 PPS Kabupaten Musirawas mengikuti bimbingan teknis yang berlangsung di Hotel Grand Zuri, Selasa 23 Januari 2024. Ketua KPU Kabupaten Musirawas, Ania Trisna ADSH MH mengatakan, tujuan acara ini selain untuk persiapan di tanggal 14 Februari 2024 juga mensukseskan agar para PPK dan PPS itu mengetahui bagaimana pengguna aplikasi Sirekap. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya agar para PPK dan PPS dapat menjalankan tugas dengan baik, aman, tertib dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Selain untuk persiapan di tanggal 14 Februari mensukseskan agar para PPK dan PPS itu mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi si Rekap. Oke, untuk harapan kedepannya pada anggota kita gimana? Harapan kedepannya agar para PPK dan PPS dapat menjalankan tugas dengan baik, aman, tertib dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dan himbauan kepada anggota PPK dan PPS bekerja dengan semangat supaya mereka menjalankan tugas dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Anggota bekerja dengan semangat supaya mereka dalam menjalankan dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu, mereka dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan hati-hati terhadap hoak dari hal-hal yang memecahkan persatuan sehingga kita sulit untuk menjalankan tahapan. Maka dari itu himbauan para PPK diharapkan untuk mereka supaya para PPK dan PPS dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebaik mungkin. Oke, makasih Bu. Ifal Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau launching penyaluran program bantuan pangan tahap 1 tahun 2024 Kota Lubuk Linggau. Acara ini dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Lubuk Linggau Haji Trisko Depriansa. Pejabat Wali Kota Lubuk Linggau Haji Trisko Depriansa gelar launching penyaluran program bantuan pangan tahap 1 tahun 2024 Kota Lubuk Linggau. Acara launching ini berlangsung di kantor Bulog Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Kelurahan Tawapingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. PJ Wali Kota Lubuk Linggau Trisko Depriansa mengatakan, hari ini kita menyalurkan 20.446 warga penerima manfaat di 8 kecamatan di dalam wilayah Kota Lubuk Linggau. 20.446 keluarga penerima manfaat di 8 kecamatan dalam wilayah Kota Lubuk Linggau. Ya tentunya harapan kami mudah-mudahan dalam rangka pendistribusian ini berjalan lancar dan kami juga bersama Pak Kapolres diwakili oleh Pak Wakapolres dengan Pak Dandim juga diwakili oleh Pak Kasdim dan dari Bulog memastikan bahwa beras itu memang betul-betul layak dan beras yang konsumsinya untuk makanan sehari-hari masyarakat. Artinya memang walaupun bantuan cuma-cuma diberikan kepada masyarakat, tapi berasnya bagus, berasnya baik. Nah kemudian kami harapkan juga menghimbau tadi pada penerima manfaat supaya hemat pangan juga. Karena kalau kita hemat pangan, otomatis kondisi harga di pasaran bisa stabil juga. Artinya pengendalian inflasi kita bisa terjaga juga karena kadang-kadang inflasi ini sering fluktuatif berkontribusinya diantaranya 9 bahan pokok makanan utamanya di beras, makanya beras kita jago terus baik stoknya, kesediaan stok, stabilitas harga
Ya kemudian penyalurannya kepada masyarakat. Mungkin itu yang kami lakukan. Pertama ini berapa banyak? Berapa ton? 20.446, berarti 204,460 ton. Itu. Sistem penyalurannya seperti apa? Langsung ke kantor camat masing-masing. Tadi camat nanti kelurahan, ya dari camat ke kelurahan kan. Kelurahan nanti di lurahan masing-masing. Mereka bawa KK, bawa KTP untuk memastikan memang dia ada dalam verifikasi dan data kemiskinan itu. Pimpinan Kacapem Perum Bulog Kota Lubuk Linggau, Aprilia Wiguna mengatakan, kegiatan hari ini launching bantuan pangan program bantuan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang menugaskan per bulog dari sisi penyaluran bantuan pangan. Launching bantuan pangan, ini tuh program bantuan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang menugaskan Perum Bulog dari sisi penyaluran bantuan pangan. Nah, adapun bantuan pangan ini akan diserahkan beras sebanyak 10 kilo kepada keluarga penerima manfaat. Untuk Linggau sendiri itu tadi sudah disebutkan Pak Wali ada sebanyak 20.446 keluarga penerima manfaat. Kurang lebih itu berarti sekitar 200 tonan lah sekian gitu. Nah, ini akan kita salurkan tiap bulannya mulai dari bulan Januari, Februari hingga Maret untuk tahap pertama. Nah, untuk tahap kedua nanti mulai dari bulan Mei hingga bulan Juni. Nah, dalam penyaluran Bulog ini bermitra dengan PT Pos Indonesia. Jadi nanti PT Pos lah yang akan mengambil beras dari gudang kami, gudang Bulog, kemudian nanti disalurkan ke penerima manfaat. Ipal Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Terdapat jalanan yang berlobang di Air Satan, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Diameter lubang berkisaran hampir 3 meter. Lubang yang berada di pinggir jalan utama tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan yang memakai jalan. Terdapat jalan berlobang di Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Diperkirakan diameter lubang berkisar hampir 3 meter. Lubang yang berada di pinggir jalur utama tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bukan hanya berupa gangguan lalu lintas, tetapi juga berpotensi merusak kendaraan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Para warga dan pengguna jalan di Desa Air Satan diingatkan untuk lebih berhati-hati dan waspada saat melintas area tersebut. Menurut informasi dari salah satu warga Air Satan, lubang ini diduga sudah ada sejak lebih dari 1 bulan yang lalu. Kondisi ini semakin memperparah resiko kecelakaan, terutama pada malam hari atau kondisi cuaca. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Telah terjadi bencana angin kencang sama hujan deras di Desa Megang Sakti 5, Kebun Kulim, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, pas hari Selasa 23 Januari 2024. Sekitar jam 5 sore, tidak ada korban tapi banyak rumah warga yang rusak. Telah terjadi sebuah bencana angin kencang disertai hujan melanda Desa Megang Sakti 5, Kebun Kulim, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Tepatnya pada hari Selasa 23 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, bencana ini meninggalkan sejumlah kerusakan di beberapa rumah warga. Kejadian ini membuat warga setempat terkejut. Angin yang datang tiba-tiba sangat kencang dan mengakibatkan banyak pepohonan yang roboh. Meskipun bencana ini tidak memakan korban jiwa, namun menimbulkan kerugian material, memerlukan perhatian serius untuk sebagian rumah warga yang berdampak mengalami kerusakan parah. Dengan atap-atap rumah yang melayang dan sebagian dinding rumah mengalami runtuh akibat tertimpa pohon. Rumah-rumah yang terdampak meliputi rumah milik Darmuji, rumah milik Surono, rumah milik Parman, dan rumah milik Jumingin. Dampak kerusakan yang ditimbulkan menyisakan pemandangan yang memilukan. Salah satu warga yang terkena dampak bencana Darmuji mengatakan, waktu terjadi angin kencang ini semua keluarganya masih di dalam rumah, dan pada saat atap rumah mulai berhamburan,
keluarga bergegas untuk keluar rumah. Beliau juga mengatakan lamanya kejadian angin kencang ini berkisar hingga 10 menit. Warga yang peduli dan ingin berbagi dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Desa Megang Sakti 5, Kebun Kulim, Dusun 3 yang terkena musibah angin kencang. Melalui donasi, kita bisa memberikan sentuhan kehangatan dan harapan bagi mereka yang tengah mengalami cobaan. Ini tadi gimana Pak kondisinya Pak? Sengnya itu sudah berpencar-pencar itu Pak ya? Tidak sekaligus ya. Sekaligus itu Pak ya? Itu dasar anginnya Pak ya? Kencang? Kencangnya angin itu. Posisi ini ada di dalam semua Pak, orang rumah? Di dalam semua itu Pak. Terus bapaknya keluar tadi? Keluar, begitu seng itu melengkap, lari Pak. Oh lari Pak? Ya lari keluar. Itu lama nggak Pak angin-anginnya yang? Tidak lama, paling Tidak lama ya? 10 menit paling. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ada yang ini Pak ya, cepat direnovasi. Ya. M. Dani Rahmadi, Silampari TV, melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumengyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.